Seperti inikah yang namanya anak Tuhan, seperti inikah yang namanya kasih, bahwa ketika kita duduk dengan orang yang disebut pengemis, rasanya ada satu hal yang disebut kejijikan, sehingga kita harus pindah tempat. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu adalah kasih. Artinya kasih itu adalah Tuhan sendiri dengan semua kriteria, sifat, pembawaan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya sebagai teladan hidup. Salah satunya karakter daripada kasih itu adalah sebuah penerimaan. Kasih itu menutupi banyak kesalahan. Saya ingat sebuah cerita, sebenarnya ini pengalaman hidup saya di dalam pelayanan. Ada seorang teman, dia merintis sebuah gereja di satu kota. Kemudian karena dia tidak kenal banyak orang di kota itu, dia minta tolong saya untuk membantu. Sementara tidak ada pekerja untuk gereja itu, tidak ada orang yang dia kenal. Akhirnya saya membantu membuka gereja itu bersama dengan beberapa teman yang mau juga membantu perintisan gereja. Nah, tetapi sebelum saya membantu beliaunya, saya juga punya pelayanan. Di awal pelayanan saya pelayanan di alun-alun kota itu. Dan saya sering ketemu dengan pengemis, saya ketemu dengan pengamen, saya ketemu dengan anak jalanan. Pokoknya orang-orang yang di bawah standar kita, katanya begitu ya. Nah, kita harus melayani mereka. Nah, saya menemukan satu keluarga yang pengemis, kata orang gitu ya. Dia ini pengemis, satu keluarga, suami, istri, dan anak. Nah, satu saat saya menawari mereka untuk datang ke gereja di hari Minggu. Saya akan jemput mereka di alun-alun kota. Mereka udah setuju. Akhirnya saya siapkan pakaian untuk si ibu, si bapak, kemudian si anak laki-laki. Karena anak satunya sudah meninggal, karena dia sebenarnya punya 2 anak. Nah, singkat cerita, akhirnya saya angkut mereka dari alun-alun di pagi hari, jam 5:30 pagi pada saat itu hari Minggu. Tapi mereka punya alasan bahwa kami tidak bisa ke gereja karena hari ini harus pulang kampung dan kita butuh uang untuk bayar listrik dan sebagainya. Akhirnya saya menjamin satu hal, saya bilang listriknya nanti saya yang bayar, ibu dan sekeluarga ayo datang ibadah. Karena sebenarnya mereka adalah anak Tuhan, orang percaya, sudah sekian lama mereka terkucilkan di sebuah kampung, sebuah desa yang isinya bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga mereka tidak pernah ke gereja. Nah, hari itu mereka ingin ikut ke gereja dan saya jemputlah. Akhirnya mereka ikut saya ke gereja dan di toilet gereja saya gantikan baju si ibu, sedangkan si bapak dan anak laki-laki mengganti pakaiannya di dalam mobil. Nah, saya taruhlah mereka duduk di depan karena kursi saya ada di depan begitu ya, deretan paling depan. Ketika saudara beribadah, saudara tahu bahwa di gereja ada deretan paling depan, tengah, dan belakang. Dan saya cuma bilang, ibu, bapak duduk di sini, tunggu saya masih banyak kerjaan. Akhirnya saya ke belakang, saya membantu orang-orang bertugas sebagai asyir, diaken, seperti itu. Saya menyalami setiap orang-orang yang datang. Kita tahu kalau kita ke gereja pasti kita rapi gitu ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kelihatan orang-orang elit diberkati Tuhan. Satu persatu masuk ke dalam gereja dan mereka mencari tempat duduk. Saya melihat sepasang suami istri, akhirnya dia ambil bagian yang terdepan di tempat yang seharusnya saya duduk. Mereka duduk di sana. Mereka langsung duduk aja, kemudian mereka berdoa. Selesai mereka berdoa, mereka menoleh ke kiri atau ke kanan mereka, ternyata itu adalah ibu bapak pengemis. Karena kelihatan si ibu masih pakai sorban di atas kepalanya begitu ya. Nah, akhirnya si ibu ini mengambil tasnya dan dia bilang sama suaminya, ayo kita pindah tempat. Akhirnya mereka pindah ke tempat gitu ya. Padahal pada saat itu saya sedang tugas. Yang aneh, saya kepengen aja memperhatikan bapak dan ibu pengemis ini yang duduk di depan. Tapi yang membuat saya takjub, ada satu pelajaran yang saya dapatkan di sana. Seperti inikah yang namanya anak Tuhan, seperti inikah yang namanya kasih, bahwa ketika kita duduk dengan orang yang disebut pengemis, rasanya ada satu hal yang disebut kejijikan, sehingga kita harus pindah tempat. Padahal kasih Kristus menerima kita apa adanya. Kasih Kristus itu tidak melihat apakah saudara berdosa atau tidak berdosa. Tuhan terima kita bukan karena kita miskin atau kaya. Nah, di mana kasih itu sekarang? Apakah kita anak-anak Tuhan tetap membawa kasih ini? Ini sebuah pelajaran buat saya, bahwa ternyata kita sering membeda-bedakan orang, apalagi kalau orang itu dengan ekonomi yang tidak bagus, kemudian kehidupan mereka yang buruk, mereka jatuh dalam dosa, kita mengucilkan, kita menjauhi. Tapi itu bukan sifat kasih yang sebenarnya. Sifat kasih yang sebenar dan menerima orang lain apa adanya seperti Tuhan menerima kita. Karena kasih itu adalah menutupi banyak kesalahan.